Iklan dulu, jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga berjuang bersama One Piece untuk membangun peradaban tertawa bersama di bawah matahari. Dan bagaimana bumi ini seluruhnya sama dengan lautan, di mana semua lautan asin, tidak ada perbedaan di dalamnya. Hanya dengan ikut Yesus Kristus. Dr. Munjir Situmorang, dia membuat pernyataan begini. Harusnya pemikir-pemikir yang handal itu orang Islam, bukan orang Barat. Tapi Allah begitu sayang sama kita. Sayangnya di mana? Orang Barat yang mikir menciptakan pesawat, membuat pesawat, merekayasa pesawat, kita tinggal pakai berangkat haji. Orang kafir yang membuat handphone, orang Belgia yang bikin handphone, inovasi dan teknologi komunikasi membuat kita komunikasi semakin lancar dan mudah. Tapi manfaatkan kita, Allah itu maha sayang, maha penyayang loh sama kita. Kamu bisa banyak mikirlah dunia, kamu bisa manfaatkan temuan orang kafir. Di YouTube saya kan sering ngomong seperti itu. Ngapain kamu Munjir mengucapkan orang-orang kafir? Handphone yang kamu pakai itu yang bikin orang kafir. Pesawat berangkat kamu haji orang kafir. Justru di sinilah kasih sayang Allah kepada kami orang beriman. Kita tidak perlu banyak mikir menciptakan teknologi, tapi kita diberikan fasilitas memanfaatkan teknologi untuk kepentingan Islam. Hebat kan Allah menyayangi kita? Takbir! Nalar tanpa otak atau nalar tanpa, ya namanya juga sudah orang sudah meninggalkan dunia ini. Lucu juga baru saya temukan omongan dia seperti itu. Padahal Muslim selama ini membanggakan peradaban Islam, telah memberikan kontribusi signifikan di berbagai bidang sepanjang ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan seni, arsitektur, ekonomi, pendidikan, seni budaya, melalui peninggalan-peninggalan institusi yang ada hingga kini. Memang tidak bisa dipungkiri betapa Muslim itu telah membangun satu universitas tertua di dunia adalah Al-Azhar Kairo. Sudah berumur lebih dari 1000 tahun dan bangsa Mesir adalah bangsa terpandai di dalam, karena separuh penduduk Mesir itu doktor semua, S3 semua. Karena gampang, satu berbahasa Arab, yang kedua pelajaran-pelajaran apa saja itu bisa ditempuh di Universitas Al-Azhar Kairo. Tetapi ketertinggalan bangsa Mesir sendiri menunjukkan bahwa walaupun mereka memiliki ilmu pengetahuan dan banyak ahli di dalamnya, tidak mampu membangun Mesir menjadi negara yang maju seperti zaman Yusuf. Kenapa? Yusuf ini adalah turunan Israel. Ya, anak Israel. Kemajuan di bidang ilmu aljabar, kimia, astronomi, dan peninggalan arsitektur seperti Masjidil Haram, Istana Alhambra, Taj Mahal di India, serta perkembangan lembaga pendidikan yang sudah saya sebutkan tadi. Tetapi Munjir Situmorang dengan ceramahnya seperti ini nalar terbalik. Nalar yang tidak mampu membangun peradaban Islam di Indonesia. Tadi saya pakai One Piece, di mana karangan seorang komikus Jepang menjadikan komik terlaris di dunia dan sepanjang zaman dengan percepatan hanya 4 jam satu episode itu terjual 3 juta kopi. Cepat sekali daripada Quran maupun Alkitab. Kenapa? Pesan yang dibawa itu adalah hidup, toleransi, dan damai. Seperti apa yang dibawa oleh kekristenan ini lebih dulu sebenarnya dari zaman ke zaman telah membangun kehidupan dunia ini
menjadi bangsa yang maju, Amerika, Eropa, dan Australia. Perkembangan akademika. Boleh kita bicarakan tentang Islam itu sendiri. Pada zaman keemasan, ilmuwan Islam mengembangkan bidang-bidang jabar, kalkulus, geometri, kimia, dan sebagainya. Astronomi, kedokteran, dan sebagainya. Nah, gerakan penerjemahan dalam berbagai ilmu pengetahuan itu diambil semua, sehingga orang-orang Islam itu memiliki kemajuan yang luar biasa. Tetapi akhir ini, nah ini nih ngomong terakhir sekarang ini, setelah kemajuan media sosial dan membongkar seluruh ajaran-ajaran Islam ini telah mempermalukan Muslim itu sendiri, di mana mereka lebih condong untuk menjadi telur iris daripada menjadi manusia yang beradab. Dengan kata-kata peradaban Islam adalah peradaban yang maju. Ini saya angkat, saya pukul, dan saya buktikan fakta. Sains dan astronomi, di mana peradaban Islam melahirkan perkembangan signifikan di bidang sains dan astronomi. Namun sekali lagi disayangkan, begitu terbuka sejarah kelakuan Nabi yang cabulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dengan serta-merta telah mempermalukan semua siapapun yang berkeyakinan Islam. Kenapa? Fakta loh, fakta. Islam dengan Hindu tidak pernah damai. Islam dengan Kristen apalagi sudah melahirkan 13 kali perang salib. Kemudian Islam dengan Buddha di Myanmar situ. Waduh, dengan semua tidak damai dari sekian agama ini. Apalagi mengklaim bahwa non-Islam itu adalah neraka. Tanpa harus membicarakan apapun, pokoknya neraka. Sepertinya Muslim atau kiai itu sudah jalan-jalan ke sana. Dan sepertinya sudah melihat nabinya itu di sorga. Kenapa? Karena hanya membayangkan sesuatu kata-kata yang diucapkan oleh nabi tersebut, bahwa dia adalah ma'asum, anti dosa. Ma'asum itu artinya mulia dan tidak berdosa. Padahal dosanya minta ampun. Manusia paling banyak dosanya adalah Nabi Arab. Lanjut, saudara-saudara. Saya masih akan membacakan, menceritakan kemajuan teknologi ataupun kemajuan peradaban Islam. Peradaban itu dari kata adab. Adab itu sopan santun. Padahal Muslim itu anti peradaban. Nggak punya sopan, nggak punya santun. Arsitektur dan peninggalan fisik, seni bangunan peninggalan arsitektur Islam spektakuler seperti istana yang sudah sama, Masjid Cordova, Taj Mahal di India, Masjid Istiqlal di Jakarta. Tetapi arsitekturnya siapa? Tahu nggak? Itu orang Kristen, Silaban. Orang Batak itu yang membangun masjid ini Istiqlal. Tetapi mereka membenci suku Batak, membenci dan tidak suka dengan orang Batak. Karena orang Batak itu maju-maju dan pandai-pandai, cerdas-cerdas, ya terpaksa harus dipakai atau diajak masuk mu'alaf. Itulah kekonyolan daripada agama terakhir ini, saudara-saudara. Dalam infrastruktur pada masa dinasti Umayyah dibandingkan dan dengan sekarang ini telah mampu menemukan bagaimana membangun jalan raya, masjid, gedung pemerintah, dan telah menempatkan orang-orang yang canggih di dalam setiap bidang pengetahuan pada zaman itu. Artinya 500 tahun yang lalu, 600 tahun yang lalu. Dalam bidang seni budaya dan seni, kerajinan berbagai bentuk seni, perkembangan pesat termasuk keramik, logam, tekstil, kaligrafi, dan manuskrip
beriluminasi. Jadi ada gambar-gambaran yang luar biasa karena memang Nabi Arab itu sendiri pandai berhalusinasi dengan menciptakan cerita bahwa waktu kecilnya dia itu sudah dioperasi dadanya oleh Jibril, lalu diambil hatinya, kemudian dicuci dalam air zam-zam di atas mangkok emas katanya, sehingga hatinya itu bersih sekali Mamat itu. Dan dia itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah, wanita yang luar biasa yang menjadi ibu susuannya, sementara Aminah itu tidak mau menyusui Muhammad ini karena ya malulah, begitu malunya Aminah karena dia tidak punya suami membesarkan itu, apalagi suaminya sudah 3 tahun yang lalu meninggal, tetapi tiba-tiba dia hamil dengan seorang yang tidak diketahui. Dan ini rahasia yang luar biasa dan termasuk khutbah saya yang paling keren yang tidak saya tampilkan sebelumnya, karena ini menimbulkan perdebatan tertentu di setiap pembicaraan saya, karena perbedaan umur antara Muhammad dengan pamannya Hamzah, padahal menikahnya Abdullah dengan Abdul Muthalib itu dalam malam yang sama. Tetapi si Abdullah ini meninggal hanya 6 bulan bersuami istri dengan Aminah. Tetapi perbedaan umur antara Hamzah dengan Muhammad itu 3,5 tahun. Berarti ternyata Abdullah tidak mempunyai anak Muhammad ini. Silakan Anda menjawab tantangan saya untuk menemukan siapa nama bapaknya Muhammad yang sebenarnya. Beriluminasi. Jadi bagaimana dia menciptakan cerita bahwa dia terbang ke langit dengan menunggang kuda putih warna kepalanya itu cewek cantik yang luar biasa yang disebut Buraq, dengan kecepatan yang luar biasa lebih daripada 10 kali kecepatan cahaya, sehingga Muhammad ini sampai naik hanya dalam waktu semalam, naik ke Sidratil Muntaha, itu dilewati 1000 tahun perjalanan kecepatan cahaya, jika itu memang terjadi. Tetapi cerita halusinasi ini luar biasa dipercaya oleh 1,5 miliar manusia, saudara-saudara. Itu tanpa helm, tanpa oksigen, dan tanpa memakai bagaimana dia itu bisa duduk di atas di atas punggung itu dengan kecepatan yang luar biasa, kecepatan 100 km per jam aja nunggang kuda yang seperti itu ya, semua rambut kita rontok, lepas semua, saudara-saudara. Bagaimana bisa ada rambut ataupun jenggot, sementara di kalangan muslim ini ada rambut Muhammad, ya botak semua, kena hembusan angin yang kencang itu. Pantas saja gambar Nabi Muhammad itu nggak ada ya, saya kira ya sudah rusak mulut ataupun kuping atau selaput matanya, nggak kegambar. Makanya tidak ada lukisan Nabi. Lanjut, saudara-saudara. Haleluya. Sastra dan kesusastraan kota Baghdad menjadi pusat sastra yang luar biasa, terkenal, dan berbagai karya termasuk Alful Laila wal Laila atau kisah 1001 malam yang diceritakan itu cerita-ceritanya setiap malam berbeda. Jadi 1001 malam. 1001 malam ya sama dengan 3,5 tahun. Sang istri itu harus menceritakan kepada suaminya. Kalau suaminya itu mendapatkan satu cerita yang sama dengan apa yang telah diceritakan, habis itu istrinya. Jadi istri itulah yang pandai bercerita,
sehingga sang suami setiap malam itu mendengarkan cerita yang selalu berbeda-beda. Pandainya mereka, yaitu Alfu Laila wal Laila, 1001 malam, meniru apa yang diceritakan oleh nabinya, dan termasuk di dalamnya begitu banyak cerita yang saling berbeda antara Quran dengan sejarah peradaban Alkitabiah. Dan paling banyak cerita yang sangat aneh itu adalah cerita tentang Abraham yang diselewengkan oleh Al-Quran. Lalu bagaimana dengan cerita Anda? Dalam bidang pendidikan dan institut, berdirinya akademi, sekolah tinggi, sekolah biasa seperti Madrasah Nizamiyah di Baghdad menunjukkan perkembangan institusi pendidikan yang luar biasa. Universitas Al-Azhar Kairo, satu dasar perkembangan peradaban Islam. Ekonomi dan keuangan semuanya itu merujuk kepada bagaimana daulah Islam ini mengambil harta-harta dari berbagai negara dan mengangkat bahwa Khalifah Harun al-Rashid adalah khalifah kejayaan Islam itu sendiri. Tetapi sekarang itu sampai kepada kerendahan budaya yang luar biasa, di mana Islam tidak bisa dibangkitkan lagi setelah hancurnya Turki Utsmani 1924, tepatnya tanggal 3 Maret 1924 Islam hancur. Dan kita mau melihat bahwa mereka ingin agar Indonesia menjadi negara khilafah dan membangun peradaban dari timur, yaitu Indonesia. Kalau iya, tetapi kalau melihat dengan mata kepala sendiri, di mana Islam ini melakukan penjajahan terhadap minoritas dan menghina orang-orang Papua, orang Manado dihina, orang NTT juga dihina, suku-suku seperti Mentawai, Nias, Toraja, ini sangat menyesakkan hati. Apalagi saya sebagai dulu Muslim dan sekarang sudah menjadi seorang Kristen dan komentator terhadap perkembangan jaringan perdagangan dan peradaban Islam di dalam menyebarkan sehingga tumbuh sebuah ekonomi yang unik sebenarnya. Tetapi sekali lagi, saya harus mengatakan bahwa mereka kembalikan sebagai perkembangan pakaian Islam, ekonomi Islam, bank Islam, restoran Islam, lama-lama hotel Islam, perkampungan Islam. Ini sangat tidak logis seperti apa yang dikatakan oleh Munzir Situmorang. Oleh karena itu, saudara-saudara harus hati-hati dengan perjalanan Islam ke depan ini. Mari kita kejar dia seperti ayo lekas dikejar, jangan diberi ampun. Si kancil anak nakal. Islam ini adalah anak nakal yang harus kita habisin semua. Saudara-saudara, faktor pendukung kemajuan Islam itu adalah budaya asimilasi Arab dengan berbagai bangsa yang lain dan kontribusi mereka di dalam pandangan-pandangan keilmuan, kemajuan peradaban Islam ini. Tetapi pendukung ini sudah menghancurkan diri mereka sendiri. Kita berharap bahwa Habib Rizik itu dengan datang ke Indonesia akan memberikan bangunan yang bagus bagi nama Islam itu sendiri. Tetapi Habib Rizik tidak mampu menunjukkan dirinya sebagai pemimpin ataupun sebagai tokoh agama yang diharapkan membangun Islam ke depan. Justru mereka menjadi barometer untuk kehancuran Islam itu sendiri. Lalu menyombong-nyombongkan dirinya, mengatakan bahwa mereka itu adalah turunan Nabi. Mereka menyamakan dirinya dengan ulama-ulama Wali Songo. Enggak ada kaitannya dengan Habib itu dengan Wali Songo.
Justru mereka telah rungkat nasab mereka karena tidak mampu menunjukkan bahwa mereka memang punya silsilah yang memang datang dari Nabi Muhammad. Tetapi manusia fenomenal itu adalah yang membongkar nasab mereka, Kiai Imaduddin Banten. Jadi faktor pendukung ini telah menghancurkan diri mereka sendiri karena Habib Rizik di samping dia berzina dengan seorang janda, dan kelakuan para Habib ini hanya urusan perut dan bawah perut. Tidak ada urusan iman rohani, itu nggak ada. Selanjutnya saudara-saudara, Habib Rizik juga merusak kondisi politik dan ekonomi, stabilitas pertumbuhan ekonomi itu dirusak oleh premanisme FPI, di mana faktor yang menjadikan merusak kemajuan peradaban itu sendiri. Beberapa wilayah seperti di Indonesia adanya MUI juga itu mempermalukan Islam itu sendiri karena tidak merujuk bagaimana kebersamaan antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, sehingga Islam ini tidak bisa dipercaya untuk tetap hidup di Indonesia. Terima kasih. Ini pembahasan khusus menanggapi video saudara Munzir Situmorang. Munzir Situmorang ini dia mengomentari buku yang saya tulis. Ini buku telah membuat tiap bulan 150 Muslim masuk Kristen. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati.